Selamat malam para juragan dan juraganwati. Selamat datang di channel Buncit Perdasi. Para juragan dan juraganwati, Buncit ada sekitar berapa bulan tidak bikin video ya, para juragan dan juraganwati. Karena Buncit akhir-akhir ini jarang naik motor. Ada bermacam kendala lah. Jadi intinya harian Buncit nggak naik motor untuk sementara waktu. Jadi kalau ada kesempatan naik motor, Buncit langsung naik motor. Kayak gini nih. Tiba-tiba ada keperluan ngantar sesuatu ke tempat adik iparnya Buncit. Ya biasa di Jakarta Barat. Nice. Yowis. Berhubung karena ngantar barangnya lumayan besar ya, jadi nggak jadi naik CBR, jadinya naik bajai ini lagi. Yes, para juragan dan juraganwati, sebetulnya Buncit riding kali ini agak happy karena ini helm baru, bener-bener baru. Sebetulnya belinya dari bulan lalu ya. Bukan dari bulan Januari, tapi belum dipakai. Baru kali ini Buncit pakai. Baru buka stiker di kacanya. Baru masukin kepala kali ini, belum pernah dilepas dari kepala Buncit. Jadi Buncit happy ya ada helm baru. Helm yang Buncit pakai sekarang ini tipenya apa ya namanya? KYT Enduro harusnya, tetapi KYT Enduro sudah discontinue dari Tarakusuma Indah. Nah, helm yang ini adalah official aksesoris. Official aksesorisnya motor Honda CB 150X. Motor adventure, jadi helmnya adventure. Helm yang tipe seperti ini sama dengan yang tipe Buncit pakai sejak 7 tahun yang lalu ya. Helm merah yang di thumbnail video. Yang Buncit pakai buat motovlog, yang Buncit pakai untuk keliling Jawa Tengah. Ya, harian Buncit pakai hampir setiap hari. Bagus, lumayan berat, tapi kalau sudah biasa pakai sih no problem. Untuk harganya sih ya nggak gitu mahal, jadi nggak takut hilang di parkiran. Untuk daya tahan awet, 7 tahun awet. Nggak ada keluhan macam-macam, nggak ada aneh-aneh. Paling minusnya itu helm, kan tipenya sama dengan yang sekarang Buncit pakai ini nih. Kalau lembab, kalau hujan, kalau habis hujan itu kalau kita napas berembun. Kalau pelan, jalan pelan itu embun, atau berhenti juga berembun. Ya caranya sih tinggal buka kacanya sedikit aja, satu cekrek aja gitu. Itu sudah nggak embun lagi. Jadi ya begitulah. No problem dengan helm-helm begini. Oh ya, para juragan dan juraganwati, kalau milih helm, pastiin dulu para juragan dan juraganwati itu nyaman pakai helmnya ya. Jangan lihat apa dulu gitu kan, gayanya, modelnya kan, stiker-stikernya, warnanya. Itu nomor sekian ya. Kalau Buncit sih nyari helm, pokoknya nyaman dulu, nyaman dipakai, terus nyaman di dompet. Kenapa nyaman di dompet juga harus? Ya takut helmnya bisa hilang para juragan dan juraganwati. Beda kalau beli beli mobil, beli motor itu bisa sih hilang tapi agak susah gitu kan. Kalau helm tinggal di parkiran, ya kalau nasib sial setengah jam juga udah hilang. Tapi syukurlah Buncit punya 7 tahun kagak hilang. Pernah mau dicuri 2 kali, tapi gagal lah. Masih ada sama Buncit, masih di rumah itu helm. Baru pensiun sekitar 15 menit yang lalu, 15-20 menit yang lalu lah. Masih di rumah. Buncit baru pindahin mounting helmnya ke sini, baru pindahin mikrofonnya ke sini. Moga-moga suara Buncit ini kerekam ya. Kalau enggak ya wes sedih gitu. Jadi not much happen to the Buncit. Buncit gitu-gitu aja.
Hidupnya gini-gini juga, kerja masih di tempat yang sama, ya hidupnya kayak gitu juga, rumahnya itu juga, motornya itu juga. Tapi sedikit update tentang motor Bajaj Pulsar Buncit ini. Umurnya sudah lumayan banyak ya. Barunya ini tahun 2012, bulan April atau bulan Mei kalau nggak salah ya. Bukan Buncit yang beli. Buncit beli sekitar Buncit beli tahun 2020, bulan 11 apa bulan 10. Waktu itu kilometernya masih 63.000. Sekarang kilometernya sudah 85.000. Iya, Buncit setahun jalannya lebih dari 12.000 kilometer ya, jadi lebih dari 1.000 kilometer sebulan. Asumsi normal loh, kemarin Buncit kan apa namanya hariannya udah nggak pakai motor ini lagi. Ada sekitar 2 bulan lah Buncit nggak pakai motor ini buat harian. Lebih malah 3 bulan mungkin. Wes. Iya, dari awal tahun Buncit sudah nggak harian naik motor ini lagi. Tapi so far so good nih motor. Ada keluhan sih, namanya juga motor tua. Apalagi yang kilometernya segini nih. Itu angka di speedometer kayaknya juga nggak bener tuh angkanya. Mungkin ini speedometer motor lain nih. Untuk ini motor lebih tua dari umurnya gitu. Iya, tapi Buncit buat motor ini maintenance sendiri ya, ganti oli sendiri, bersihin filter sendiri, bersihin karburator sendiri. Tapi untuk rem sepertinya Buncit belum lakuin. Terakhir kemarin ganti dispad belakang ini apa nama? Kampas rem belakang. Itu bawa ke dealer, bukan ke dealer sih, ke bengkel spesialis Pulsar sih di Puri Beta itu. Jumbo Motor namanya. Yeay. Kenapa Buncit bawa ke situ? Karena ya sekalian ke situ sih. Waktu itu ada masalah dengan karbunya. Buncit sudah coba buka, sudah coba main-mainin, ya, ternyata masih nggak stabil itu langsamnya, nggak stabil buka tutup gasnya. Udah bawa ke situ sekalian tanyain dispad belakangnya masih ada nggak, masih bagus nggak? Udah waktunya ganti kok, udah ganti aja. Kampas rem itu nggak gitu mahal ya para juragan dan juragan wati. Kalau disuruh ganti sama mekanik, ya udah ganti aja, nggak gitu mahal. Tapi ya jangan kelewatan juga, masa tiap bulan ganti gitu. Dispad kalau pakainya motornya motor harian, kilometernya lumayan jauh, ya mungkin sekitar 6 bulan atau setahun baru habis ya para juragan dan juragan wati. Itu asumsi pakai harian dan kilometernya tinggi loh. Buncit rem depan pas pertama beli ganti sekalian. Berarti tahun 2020 akhir ganti rem depan, kampas rem depan ya. Sampai sekarang no problem, masih belum habis juga. Itulah. Kalau apa namanya para motor para juragan dan juragan wati setiap berapa gitu 2 bulan 3 bulan disuruh ganti rem, ganti kampas rem, dan juragan atau juragan wati cek bener itu kampas remnya habis, pasti ada masalah dengan remnya itu. Kalau 2 bulan 3 bulan habis itu ada masalah. Bisa jadi karena kalipernya macet, bisa jadi karena pasangnya miring, bisa jadi pokoknya ada kendala lah. Kampas rem itu hitungan tahun baru habis para juragan dan juragan wati. Atau bisa juga para juragan dan juragan wati sambil ngegas gini, sambil jalan gini, nggak sengaja mencet gas, mencet tuas rem atau rem belakang gitu. Bisa jadi itu ngabisin. Kebiasaan user juga bisa ngabisin kampas rem. Ini kita kudu hati-hati ya. Hari Minggu sore menjelang malam di sini lumayan macet. Ciledug Karangtengah terus Ciledug tuh lumayan macet. Kita pelan-pelan aja, jangan aneh-aneh, jangan brutal-brutal. Buncit bawa barang, ini barangnya udah mau jatuh. Wis barangnya nggak jatuh, bodoh lah. Ntar kita rapiin di sana ya.
Lampu merah, tapi bapaknya suruh jalan, wes kita jalan. Jangan ditiru ya para juragan dan juragan wati. Yes, macet. Ini memang selalu macet para juragan dan juragan wati. Terutama malam minggu di sini luar biasa macetnya. Tapi ini minggu malam, minggu sore menjelang malam belum begitu. Nggak menarik ya kalau lihat video tapi macet-macetan. Bam, thunder, nice. Tapi justru di macet-macetan ini apa namanya ilmunya banyak. Bukan ilmu motornya, ilmu kesabarannya. Ilmu menikmati penderitaan gitu kan. Sebetulnya sih nggak menderita kalau macet. Nih sih masih jalan jadi masih tentram ya. Kalau kaki udah turun tuh yang sedih tuh. Oh ya, pada apa namanya? Rekan buncit pada nanya. Wih, lu naik motor lagi iya? Macet-macetan gimana? Enggak capek lu naik motor gitu? Enggak sih, enggak ada yang masalah sih. Mereka concernnya kalau motor laki pakai kopling lai. Karburatornya perlu dibersihin lagi ya. Concernnya kalau motor laki itu pakai kopling. Kopling macet-macetan bikin capek. Iya, iya dan tidak sih. Bikin lebih capek iya. Capek-capek banget sih enggak. Kalau udah biasa, udah harian pakai motor laki sih no problem. Buncit aja sekarang kan nggak harian pakai motor laki no problem. Papanya buncit juga dulu hariannya naik motor laki. Motor lakinya motor laki bener laki loh itu. Apa namanya? Bintar Mercy KZ 200 tahun 82. Oh luar biasa tuh para juragan dan juragan. Berat luar biasa. Nggak ada elektronik gini gitu, nggak ada apa-apa. Itu bener-bener motor ya motor gitu. Ini buncit ya kurang lebih mirip lah. Bintar itu sama Pulsar yang buncit naikin ini sekarang. Bedanya ya beda-beda sedikit lah. Lebih kencang ini sedikit karena kan ini lebih modern gitu kan. Bunyinya lebih asik yang ini ya karena ada balancer shaftnya yang bunyi wi itu balancer shaft di mesinnya bunyi ya para juragan dan juragan wati. Beratnya juga beda. Beratnya mirip loh. Ya ini sekedar informasi para juragan dan juragan wati. Motor ini beratnya 160 kilo. Itu yang ready untuk jalan. Ya 160 kilo. Motor-motor laki biasa misalnya yang kompetitornya deh Tiger, Scorpio. Itu beratnya sekitar 120-an, 130-an kilo. Ini 160 kilo. Lumayan berat. Ini lebih berat daripada motor kompetitornya. Jadi orang pada concern berat gitu nggak apa-apa, buncit nggak apa-apa lu di jalan macet-macetan pakai motor berat. Nggak gitu masalah sih. Lihat nih jalan kita kan relatif nggak kencang. Dari tadi gigi 1 gigi 2 doang nih. Sekitar belasan sampai 20-an kilometer per jam aja. No problem. Kalau motor udah jalan beratnya nggak gitu kerasa ya para juragan dan juragan wati. Yang kerasanya itu berat ini motor kalau parkir. Parkir yang sempit tepatnya. Kalau parkir di kompleks sih gampang mah tinggal jalan aja. Lebar, orang parkir cuma buat buncit gitu. Kalau buncit ke pasar 8 Alam Sutra tuh kan sempit-sempitan. Nah itu sedih tuh. Itu terasa 160 kilonya didorong sama kaki sendiri. Ya itu terasa para juragan dan juragan wati. Tapi seberapa sering sih kita temuin situasi seperti itu? Ya paling seminggu sekali kalau buncit ke pasar. Kalau buncit ke pasar.
dan bawa motor pula. Biasanya sih nggak ada masalah sih. Jadi jangan begitu ragu, concern kenapa motor laki nggak bagus buat harian. Bagus sih, bagus-bagus aja. Repot sih iya. Repotnya apa tuh buncit? Ini nggak ada bagasi. Sorry itu saya motor laki hampir nggak ada bagasi. Paling bagasinya buat toolbox saja. Toolkit sih bukan toolbox. Segede kotak pensil. Yep, bener-bener nggak ada bagasi. Kalau ada motor laki yang ada bagasi, buncit juga pingin tahu. Ada sih moge-moge yang Honda itu, yang dual clutch transmission bisa masukin 2 helm di motor laki, luar biasa juga tuh. Itu satu buat hariannya motor laki kayak gitulah. Nomor 2 bensinnya lebih boros daripada motor yang lain dibanding motor bebek, dibanding motor matic, motor laki lebih rakus bensin. Kenapa ya berat? Wajar lah makan minumnya lebih banyak. Terus apa lagi buncit? Kenapa motor lagi begini? Pajaknya. Pajak motor lagi lebih tinggi dari motor bebek. Tapi kalau motor sih nggak gitu mahal pajaknya. Ini kalau buncit bayar pajaknya paling 300.000 setahun. Motor metik, motor bebek ada yang lebih mahal pajaknya daripada ini. Ini motor kan udah tua. Yes, yang paling pengaruh itu kenapa nggak milih motor laki buat harian? Karena dia dibelinya mahal, dia pajaknya mahal, dia nggak ada bagasi. Untuk kecepatan, walaupun motor laki lebih kencang daripada bebek atau motor matic, tapi lihatlah kondisi jalan kita. Mungkin bukan yang di ibu kota atau di kota-kota yang agak kecil, jalannya masih lebih sepi ya, jadi bisa lebih kencang. Tapi kalau Jabodetabek, ya kita terbatasnya bukan karena kapasitas motor, tapi karena kebanyakan manusia di jalan. Yep, seperti ini nunggu-nungguan jalan. Ya begitulah para juragan dan juraganwati. Ingat kata buncit, pakailah helm, jangan kayak orang-orang begini nih. Soalnya helm penting loh para juragan dan juraganwati. Bukan in case terjadi kecelakaan, kepala bentur lantai gitu, kepala bentur stang itu. Enggak, helm ini juga bantu mencegah kecelakaan. Ya dengan cara kacanya. Ada kan berapa bulan yang lalu kejadian mbak-mbak matanya kena bara api rokok. Dia sih sudah pakai helm tapi nggak pakai kaca, kacanya dinaikin. Jadi, wih hujan, para juragan dan juraganwati sedih. Udah macet-macetan hujan lagi. Buncit sih nggak masalah kehujanan. Tapi action camnya buncit lagi nggak pakai casing waterproof karena buncit colok apa namanya jack audionya. Jadi ini nggak waterproof. Kalau semakin parah hujannya kita stop motovlognya ya para juragan dan juraganwati. Kita sambung videonya di lain kesempatan. Tapi selagi kayak masih gini sih, gas saja para juragan dan juraganwati. Yeay! Yup. Heran. Sejam yang lalu, 1,5 jam yang lalu panas luar biasa. Buncit berkebun depan rumah aja mandi keringat. Terus sekarang tiba-tiba mulai hujan. Hayya. Lihat apa neng? Kangen. Kangen. Kayaknya bisa lebat hujannya nih ya. Cilok racing. Yo wis, gas. Ciloknya racing loh, luar biasa. Maju kakak. Oke.
Hilang hujannya para juragan dan juragan Wati. Oke, kasih sama Mas Gojeknya. Terima kasih Mas Gojek. Ya, para juragan dan juragan Wati itu helm dipakai, dibeli, dipakai. Kalau mau beli helm atau beli perlengkapan motor, beli yang nyaman. Kalau barangnya beli bagus gitu kan, tapi nggak nyaman, biasanya kitanya malas pakai. Contoh, Buncit punya jaket bagus tuh, jaket kontin. Ada pelindungnya, sikut, bahu, pinggang itu lumayan bagus. Ya. Tapi itu apa namanya? Yang namanya jaket motor teknis gitu kan ngepas badan ya para juragan dan juragan Wati. Dan Buncit beli nggak perforated tuh jaketnya, jadi kalau dipakai ngepas gitu. Sikutnya ngepas, enak sih pakainya kayak dipeluk gitu. Tapi kalau buat harian ya kepanasan, terutama kalau macet seperti tadi itu, apalagi tengah hari bolong kan luar biasa panasnya itu. Sampai biang keringat Buncit waktu itu. Berhubung tuh jaket nggak nyaman dipakai, ya males. Memang begitu para juragan dan juragan Wati. Biasanya yang Buncit kenal orangnya gitu juga sih, apa namanya, punya barang bagus tapi nggak dipakai harian, kan sayang. Malah pakai hariannya yang nggak gitu bagus tapi nyaman. Contoh Buncit, nih jaket ini Respiro punya nih, Buncit pakai, nggak ada pelindungnya tapi ini didesain buat motor sih. Apa namanya, nggak ada pelindung sikut, pelindung apa-apa, tapi modelnya model jaket motor lah gitu. Dan kalau dipakai ini enak, angin tembus gitu ya, angin masuk, bukan bukan waterproof, bukan apa-apa. Tapi karena dia desainnya memang buat motor, ya namanya juga Respiro sih, orang Bandung nih jago juga bikinnya. Dibikin sela-sela angin bisa masuk, itu enak, nyaman gitu. Dipakai siang oke, dipakai malam no problem, nggak sampai kedinginan. Soalnya ini walaupun masukin angin, dia masih jaket juga sih, masih kasih hangat lah gitu. Ya begitulah para juragan dan juragan Wati, helm, jaket, sarung tangan, sepatu, pelindung sini situ gitu. Kalau nggak nyaman, ya kitanya malas, buntut-buntutnya nggak dipakai. Terutama helm ya para juragan dan juragan Wati. Kalau lagi bokek nih, duit ngepas nih, cuma ada duit buat beli satu item gitu. Item apa ada yang dibeli? Pakai helm dealer beli jaket bagus? Enggak. Pakai helm dealer beli sarung tangan? Enggak. Beli helm dealer itu enggak bagus para juragan dan juragan Wati. Helm dealer yang bagus yang pernah Buncit pakai itu punya Ninja 2,5. Waktu itu dapat KYT Venom, KYT Alpha Venom gitu. Memang di livery ninjain, warna putih hijau itu bagus. Pakainya nyaman. Ya, so far itu doang helm dealer yang bagus yang Buncit pernah pakai. Helm R25 nggak gitu bagus. Dia ada efek fish eye-nya. Helm Fiction, Bison, Jupiter, Honda, TRX3, TRX-R. Itu nggak ada yang bagus. Terutama dealer Honda ya, helmnya jelek banget. Sorry itu saya TRX3 itu TRX3 itu kayak yang di depan tuh, yang dipakai motor Vario itu. Helm hitam, tulisannya Honda. Itu mau beli motor bebek dikasih itu helm. Motor Matic juga kadang dikasih itu helm, sebagian motor ya. Itu hampir nggak ada proteksinya. Dan mengganggu. Kenapa Buncit bilang mengganggu? Pertama, visornya, kacanya ini gampang lecet. Kaca udah lecet,
Mau ganti kaca lain nggak ada yang jual, kecuali pakai kaca yang pokoknya masuk lah gitu. Oke, kita sementara nggak usah pakai kaca dulu. Kayak Mas Gojek gini kan, diangkat aja kacanya tanpa pakai visor di atas itu. Recetnya masalah. Recetnya suka dol, jadi kacanya selalu turun. Ya, annoying. Buntut-buntutnya gimana? Kacanya diangkat, ditempelin ke topinya ini, capingnya, di lakban. Jadi kacanya keangkat terus. Itu sedih sekali para juragan dan juraganwati. Helm itu dari dealer tapi dikasihnya kayak gitu. Emang sih helmnya gratis dari dealer, tapi dealer yang lain nggak sampai sepelit itu loh. Yang Yamaha punya masih lebih bagus, yang Suzuki punya lebih bagus juga. Kalau Honda nggak tahu kenapa AHM pelit banget, kasihnya kayak gitu. Ya wes, nggak usah jelek-jelekin helm yang lain. Jadi gimana? Tinggalin helm dealer, beli helm yang cocok sama juragan deh. Secara ukuran, secara keperluan, secara harga. Ukuran udah jelas dong, kan nggak mungkin kepalanya untuk orang dewasa gitu, beratnya sekitar 100 kilo, dipakein helm ukuran paling kecil gitu kan. Ya kan nggak muat, kalau muat pun nggak nyaman gitu ya. Nomor dua, keperluan gitu. Buncit selalu saranin kalau pakai helm, mau naik motor apapun full face. Tapi kan nggak bisa semua pukul rata begitu dong, keperluan orang kan beda-beda. Kalau hariannya jalannya dekat gitu kan, misalnya rumah kantor atau rumah kosan kuliah gitulah, cuma 10-15 menit doang. Dan juga nggak kenceng-kenceng banget, naik motornya paling 40-50 km per jam. Ya wis, half face, monggo. Atau keperluannya motornya motor klasik, atau motor yang biasa tapi dibikin klasik, atau ya pokoknya mau gaya klasik lah gitu. Wih, Harley Davidson, make sense gak pakai full face? Make sense. Tapi cocok nggak? Cocok-cocok aja sih mah kalau buncit. Tapi orang kan ada stylenya sendiri, ada apa nama kriteria ya. Misal kan kalau bikin motor custom gitu, ya wes masa tanggung pakai helmnya helm gitu. Beli helm cakil, helm bogo. Kalau buncit sih saranin beli helm yang gaya klasik tapi full face. Soalnya nih full face nih penting para juragan dan juraganwati. Wajah nih nggak ada yang jual spare partnya. Kalau ada pun jual dokter bedah plastik, ya pahit juga harganya para juragan dan juraganwati. Case yang lain, rumah agak jauh, jalan mungkin masuk jalan protokol gitu, jadi bisa agak kencang 60-70 km per jam. Tapi ini orang ngerokokan, suka ngerokok. Dia bilang boleh dong pakai helm open face, pakai helm half face gitu. Mau rokokan sambil jalan. Iya, rokokan sambil jalan dilarang di peraturan sih. Kalau mau bandel sih monggo silakan. Buncit tetap saranin jangan pakai open face, pakai full face. Atau pakai yang modular. Helm modular itu helm full face, tapi dagunya bisa diangkat seperti visornya, bisa ditekuk ke atas. Yuk, terima kasih Pak. Yang helm modular itu di Eropa dipakai sama polisi-polisinya ya, para juragan dan juraganwati, buat nilang orang, jadi nggak perlu buka helm. Nggak tahu sekarang masih begitu apa enggak. Dulu-dulu sih gitu. Buncit pernah pakai punya rekan helm modular, agak berat. Beratnya agak ke depan gitu ya. Jadi mungkin kalau udah biasa nyaman, Buncit sih nggak gitu nyaman pakainya. Buncit pakai helm full face biasa. Tapi ini bukan helm full face biasa, ini helm apa namanya, supermoto sih gayanya, gaya-gaya supermoto. Motornya sih enggak. Gaya supermoto, karena dia ada capingnya ini, dan
apa namanya, dia nggak pakai goggles, pakai visor. Kalau helm yang ada caping itu kan kadang orang sebutnya helm off-road, helm apa namanya, motor trail. Pembeda helm gaya motor trail atau helm gaya supermoto yaitu visornya. Kalau supermoto visornya kayak helm full face, jadi menyatu dengan sistem ratchetnya, menyatu dengan helmnya. Kalau helm supermoto itu dia pakai goggles, jadi nggak ada visornya. Mereka expect kalau yang pakai helm supermoto ini beli goggles sendiri, karena goggles kan orang suka-suka beda-beda, kebutuhannya kan beda-beda. Kenapa Buncit pakai helm beginian sedangkan motornya bukan motor apa namanya, supermoto atau motor trail gitu? Ini motor biasa, motor apa ya, standar, naked mungkin apa namanya sebut lagi. Ini motor laki, motor biasa, nggak ada yang aneh-aneh. Kenapa helmnya kayak gitu? Iya. Sebelumnya sih yang Buncit pakai yang merah kan, tipe yang sama dengan yang ini, motornya Tiger. Motornya Tiger ya tetap juga bukan supermoto, bukan motor off-road. Kenapa pakai helm gitu? Ya suka-suka gua dong. Kagak ada, bentuknya keren, Buncit beli aja. Pakai nyaman, yowis beli. Ternyata fiturnya bagus. Ini ada double visor, jadi satu visor bening di luar, satu lagi bisa diturunin visor smoke. Juga sistem pengunciannya udah bagus, pakai double D-ring. Terus beratnya agak berat, yowis. Bentuknya keren, yowis beli, angkat. Pakai dari 2008. Belinya kapan ya? Tunggu, 7 tahun yang lalu itu. Ya 2015 Buncit beli. Pakai sampai 2022. Sebetulnya sih akhir 2015 Buncit beli, bulan Oktober kalau nggak salah waktu itu. Sampai 2022, 6 tahun lebih, belum hampir 7 tahun sih, 6 tahun setengah lah. Asik. Udah ganti motor berapa kali gitu, dari Tiger ganti CBR, terus motor bebek kemarin itu, terus ganti ini. Helmnya masih itu-itu juga, jaketnya masih itu-itu juga. Kalau nyaman sih kita betah pakainya, dipakai sampai lama. Alasan Buncit pakai ganti itu helm merah dan beli tipe yang sama, yaitu helm merahnya sudah sampai masa pakainya. Buncit baca-baca di internet, helm itu masa pakainya 5 tahun atau berapa ya, 100.000 kilometer atau berapa ya, pokoknya Buncit sampai jamnya lah, sampai jam terbangnya. Apalagi itu helm dipakai harian. Ini karburatornya Buncit ya, agak sedih. Dipakai harian ya itu capek lah itu helm. Belum ada retak tapi ada gores-gores. Apa namanya, plastik-plastiknya udah pada copot. Apa namanya, yang agak sedih itu dua. Yang satu busanya sudah agak kempes, itu sebetulnya bisa ganti busa. Yang satu lagi itu ratchetnya udah bunyi. Ratchetnya masih ngunci kaca, tapi kalau jalan atau getar gitu ter bunyi dia. Udah Buncit ganjal, dalam sebulan balik lagi bunyinya, ganjel lagi, tambahin ganjelnya, bunyi lagi, tambah lagi, ganjel lagi, bunyi lagi. Udah akhirnya sudahlah nih, helm sudah lebih dari 5 tahun, sudah waktunya ganti. Lanjut ganjel. Bunyi lagi, ganjel lagi, bunyi lagi. Udah beli baru. Ganjel lagi. Bunyi lagi, ganjel lagi, bunyi lagi. Akhirnya istri bingung, kenapa suka banget tuh otak-atik tuh helm, udah ada helm baru pakailah gitu. Akhirnya Buncit pakai ganti.
Akhirnya dipensiunkan helm merah itu, Buncit nggak buang, Buncit nggak jual, dipensiunin aja di rumah. Kebetulan sekarang kan sudah rumah sendiri, jadi banyak lah space buat taruh barang-barang nggak guna. Uhuh. 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 Nggak terasa sudah sore nih dan sudah dekat tujuan. Buncit biasa ya ke apa namanya apartemen ada ipar biasa di apa namanya Puri. Ay ay ay. Nggak bisa kencang ya apaan tuh gile. Nggak bisa kencang para juragan dan juragan wati soalnya jalannya rame. Bisa dibikin kencang tapi nggak apa namanya beresiko, nggak bertanggung jawab lah gitu. Ya begitulah para juragan dan juragan wati. Senang campur sedih, senang karena helm baru, sedih karena helm yang sudah setia di kepala Buncit 6 tahun setengah harus dipensiunkan. Apa namanya senang karena naik motor lagi, sedih karena nggak bisa harian naik motor lagi. Ya gitulah. Hidup jalan terus para juragan dan juragan wati. Jadi kalau ada kesempatan naik motor happy, ya udah dinikmatin aja. Kita kan nggak selamanya muda para juragan dan juragan wati, terutama Buncit. Buncit umurnya lumayan banyak nih. Entah berapa lama lagi Buncit masih bisa naik motor ya. Pokoknya harian sudah nggak naik motor, jadi sudah agak sedih gitu. Semoga kedepannya masih bisa harian naik motor ya. Yeay, kakak jalannya. Ini jalur putus-putus buat yang pelan, yang buat yang motor para juragan. Yes, juara beloknya. Yes. Ini sebetulnya enak buat ngebut nih. Lurus, nggak ada gangguan. Soalnya sebelah kirinya kan tol para juragan dan juragan wati. Dulu pernah pas pulang dari kantor kan sampai sini, ini kan lurus nih. Buncit biasanya pulang dari kantor itu agak malam ya. Lurus, kosong. Waktu itu ternyata lagi aspalnya lagi dibenerin ya. Benerinnya itu digaruk semua tuh, gitu kan. Nggak ada yang kasih tahu. Buncit kalau nggak salah pulang waktu itu Senin malam gitu. Mungkin hari Minggu digaruk gitu kan. Gendong-gendong, lari 70 gas. Waktu itu motornya CBR kan. Tiba-tiba turunan jalannya kayak gitu. Habis yang digaruk itu kan jalannya gini-gini tuh. Langsung jakun Buncit naik naik ke lidah gitu. Oh no. Untung nggak kenapa-kenapa, nggak cilaka gitu. Lumayan seram waktu itu para juragan dan juragan wati. Jadi walaupun sudah kenal jalannya, walaupun tiap hari jalannya, ya tetap jangan apa namanya, jangan ngambil resiko yang nggak perlu. Kita ngebut di sini 70 itu resiko yang nggak perlu gitu. Kita betul lari 50, lari 40 aja udah cukup. Gitu. Soalnya sampai juga, sini kan kosong nggak ada hambatan. Tapi ya itu kepancing CBR kan bos masih bisa lebih kencang, masih masa cuma 70, lari 90 dong, 110 dong gitu. Kualat gitu. Oke para juragan dan juragan wati, Buncit hampir sampai apartemennya di sebelah kanan itu. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Sampai jumpa.